jumpa lagi bersama Kak Asti di sini dan Kak Esther. Nah, adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Pasti semuanya baik-baik ya, Kak Asti dan Kak Esther juga baik sekali. Nah, adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ada lagi dalam ibadah online untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelumnya, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau berdoa, kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Nah, adik-adik, kita mau angkat sebuah pujian ya yang berkata aku istimewa. Semuanya, ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Gak boleh ada yang main-main ya. Gak boleh ada yang sambil makan juga, oke? Ayo kita menyanyi yuk. Firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian untuk anak raja. Kita akan pujian dari awal ya. Betapa aku bersyukur. Dosaku diampuni.
Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, dan Tuhan melawat setiap kami. Dan sekarang saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, semuanya duduk yang tenang ya, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh sambil makan, apalagi sambil tidur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Misi Kru, ketemu lagi dengan Kak Esther di acara GC Kids Channel. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa aku istimewa. Katakan ulang lagi, aku istimewa. Setiap kita manusia, kita memiliki keistimewaan. Kenapa istimewa? Kenapa spesial? Kalau kita mau belajar kembali, yang seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, ketika Allah Bapa menciptakan dunia ini. Hari pertama Allah Bapa menciptakan terang dengan firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan dan lautan, jadilah binatang-binatang, jadilah tumbuhan-tumbuhan. Semua dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah Bapa kita. Maka semua itu jadi dan semuanya amat baik. Tetapi pada hari yang ke-6 ada sesuatu yang berbeda. Allah Bapa mengambil debu dan tanah dan membentuk menjadi manusia. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya. Jadi Allah sendiri dengan tangannya yang menciptakan manusia melalui debu dan tanah. Bukan hanya itu, bahkan Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidup manusia. Wow, luar biasa. Betapa kita begitu spesial. Kita sama dengan gambarannya Tuhan. Ya, kita memiliki pikiran untuk kita gunakan untuk belajar, untuk berpikir, untuk memutuskan segala sesuatu. Kita diberikan emosi di mana kita bisa merasakan kesenangan, sedih, marah, kecewa. Kita juga punya keinginan-keinginan yang kita bisa lakukan dengan keinginan kita. Misalnya, ingin menjadi orang yang sukses. Berarti adik-adik harus belajar. Ya, jadi ada sesuatu yang berbeda yang diciptakan dari manusia dengan ciptaan yang lain. Ya, bahkan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya apa? Kalau misalnya kita ini ditenun oleh Allah Bapa kita di surga. Jadi tidak seperti misalnya baju-baju batik yang ada corak-coraknya di pabrik begitu ya. Itu dicetak, misalnya kainnya dicetak banyak. Jadi bisa 100 orang pakai baju itu dengan corak yang sama. Kalau kita manusia, kita punya keunikan masing-masing. Kita beda-beda, tidak ada yang sama. Rambutnya berbeda, matanya berbeda, hidungnya berbeda, semua bentuknya lain-lain. Bahkan dikatakan bahwa anak kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Walaupun mukanya sama persis, badannya sama persis, tetapi pasti ada perbedaannya. Ya, kita punya namanya sidik jari. Kalau adik-adik lihat di jari-jari kalian ini ada sidik jari. Semua orang memiliki sidik jari yang berbeda. Tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama. Ada miliaran manusia yang ada di dunia ini, semuanya berbeda. Retina mata kita semuanya berbeda. Luar biasa Allah kita. Kita begitu spesial, kita begitu istimewa, diciptakan oleh Tuhan kita. Ya. Kita maju lagi sedikit untuk kita mempelajari dari Alkitab dalam Lukas 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27. Ada
seorang bangsawan, dia akan berangkat ke sebuah negeri, ya, yang jauh. Di negeri itu dia akan ditobatkan menjadi seorang raja. Nah, sebelum dia pergi, dia mengumpulkan 10 orang hambanya. Dan apa yang dilakukan oleh bangsawan ini? Bangsawan ini memberikan 10 mina. Jadi setiap hambanya diberikan 1 uang mina. Tidak lama kemudian, bangsawan ini pergi dan dinobatkan menjadi raja di negeri yang jauh. Setelah selesai dinobatkan, bangsawan ini kembali datang ke negerinya dan kemudian memanggil 10 hamba yang sebelumnya dia berikan 10 uang mina. Hamba yang pertama yang dipanggil oleh raja ini mengatakan bahwa, "Tuhan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Kata raja ini kepada hambanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Wow. Jadi hamba ini dari yang modal cuma 1 uang mina, kemudian dia atur, dia perdagangkan, dia kelola dengan baik, menghasilkan 10 mina. Ya, jadi upahnya adalah ini, 10 kota dikelola oleh orang ini, oleh hamba ini. Kemudian raja ini memanggil lagi hamba yang kedua. Terus hamba yang kedua mengatakan seperti ini, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 5 mina." Kata raja itu kepada hambanya, "Maka engkau akan menguasai 5 kota." Ya, wah, rajanya senang. Karena yang satu 10, yang satu lagi 5, wah, semuanya bisa melakukan mengelola modal yang sudah diberikan dengan baik. Nah, ketika raja tersebut memanggil hamba yang ketiga, hamba yang ketiga mengatakan seperti ini, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya di dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur." Wah, kita bisa melihat perbedaan antara hamba yang bisa melipat gandakan modal yang sudah diberikan dengan hamba yang tidak melakukan apa-apa, yang hanya menyimpan uang mina tuannya itu di dalam saku tangan. Ya, hamba yang bisa menghasilkan minanya lebih banyak, dia mempunyai sikap yang positif. Ya, dia bersikap bertanggung jawab. Wah, saya dikasih modal, saya harus mengelola modal uang ini walaupun cuma 1 mina, tetapi saya akan berusaha sedemikian rupa untuk supaya uang mina ini bisa menguntungkan lagi uang mina yang lain. Ya, dia bersikap positif. Wah, ada kesempatan. Ada yang memperhatikan saya dengan memberikan modal uang. Saya harus berusaha. Ya, ada sikap yang positif dari orang ini, dari hamba ini. Ya, kemudian dia tekun, dia bekerja, dia berkreasi, memiliki ide-ide untuk bisa melipat gandakan uang ini supaya ada keuntungan. Ya, dia coba untuk mengambil kesempatan. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tetapi dia berusaha, dia tekun berusaha, dan dia tetap memiliki keyakinan bahwa walaupun diberikan 1 mina, tetapi saya mampu melakukan 1 usaha yang dimana nanti akan menghasilkan mina yang lain. Ada sikap positif, ya. Dia berani mengambil resiko walaupun cuma 1, tetapi dia mau bergerak maju. Dia berkomitmen di dalam hatinya bahwa saya harus berhasil. Jadi bagaimana caranya? Dia harus melipat gandakan uang mina yang 1 ini. Dan benar, baik hamba yang pertama maupun hamba yang kedua, dia bisa menghasilkan 10 dan 5 mina. Dan bahkan bukan hanya
menghasilkan uang, tetapi raja tersebut malah memberikan kekuasaan kepada dua hamba ini kota untuk dikelola. Wow, luar biasa. Tetapi kita boleh lihat lagi di hamba yang ketiga tadi. Hamba yang tidak melakukan apa-apa, yang hanya menyimpan satu mina itu di dalam saku tangan. Tidak ada hasil apa-apa. Ketika dia menerima uang satu mina itu, sikapnya adalah negatif. Ya, kok cuma satu mina sih? Mana bisa satu mina ini bisa saya kelola untuk menjadi mina yang lain? Gak bisa lah. Masa cuma satu? Mestinya kan 10, mestinya kan 20. Saya bisa melakukannya gitu ya. Jadi ya, mana bisa ini gitu ya. Jadi dia tidak mau bergerak. Dia langsung punya sifat yang pesimis, yang negatif, mudah menyerah, tidak mau berjuang, ya, putus asa. Yang dia lihat hanya kesulitan-kesulitan, mau beli ini nanti susah, tidak cukup dan lain sebagainya. Berbeda sekali dengan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang lain. Ya, ketika dia mau berjalan penuh dengan keraguan, penuh dengan putus asa, gitu ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Selalunya inginnya cari aman, tidak mau berjuang. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia banyak alasan. Habis sih tuannya keras, habis sih tuannya kurang kasih banyak gitu ya. Banyak alasan-alasan yang dikeluarkan. Walaupun mungkin dia berjanji bahwa nanti kalau saya punya uang, saya akan buat begini, saya buat begitu. Tetapi hanya janji-janji dan tidak dilakukan. Hanya keinginan-keinginan, tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa. Ya. Nah, pada saat hari ini kita mau belajar di Sikru bahwa setiap kita diberikan potensi-potensi. Tuhan Allah kita memberikan kepada kita potensi yang mungkin adik-adik belum lihat sekarang. Ya, potensinya apa aja? Misalnya, adik-adik boleh lihat, boleh ukur adik-adik apa yang menjadi kelemahan dan kelebihanmu. Setiap kita diberikan potensi-potensi. Apa itu potensi? Sesuatu yang belum kita pergunakan atau sesuatu yang menjadi kelebihan kita yang kita belum ketahui gitu ya, dan kita belum pakai secara maksimal. Jadi tugas adik-adik sekarang adalah mencari apa itu potensi yang adik-adik punya. Passion yang adik-adik punya. Misalnya contoh, passion itu apa Kak? Passion itu sesuatu yang adik-adik senang lakukan. Adik-adik rela mau belajar karena adik-adik suka melakukan itu. Misalnya adik-adik pintar menyanyi, adik-adik pintar main musik. Misalnya di Sikru bisa suka sekali menolong orang lain ya. Di Sikru juga mungkin suka belajar Alkitab ya. Di Sikru suka apalagi? Misalnya pintar berbahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu ya. Apa yang menjadi passionmu, apa yang menjadi potensi dalam kehidupanmu? Mari coba adik-adik di Sikru coba cari. Ketika engkau menemukan itu, apa yang kamu suka, misalnya contoh, di Sikru suka kalau misalnya ada di belakang laptop dan kemudian mengoperasikan laptop. Nah, di Sikru bisa bantu di dalam multimedia yang ada di gereja. Misalnya dalam menampilkan LCD di gereja gitu ya. Kalau misalnya lagi firman Tuhan, menampilkan ayat-ayat firman Tuhan. Ketika lagi puji-pujian, ada pujian di dalam LCD itu gitu ya. Jadi bisa apa saja yang di Sikru lakukan. Kalau misalnya main musik ya berarti mulai belajar musik, berlatih musik sampai bisa akhirnya bisa main di gereja untuk mengiringi musik-musik lagu-lagu gereja. Ya. Kalau misalnya adik-adik pintar memimpin pujian, nah mulai memimpin pujian di gereja. Misalnya di acara sekolah minggu, ya online ataupun juga onsite di gereja masing-masing. Jadi itu dikembangkan. Jangan misalnya di Sikru tahu, oh saya pintar nyanyi, tapi saya tidak mau menyanyi di gereja. Oh saya pintar komputer, tapi saya tidak mau pakai itu. Saya mau main game aja. Nah itu berarti tidak dipakai potensinya. Nah, yang Tuhan mau seperti hamba yang ke-1 dan kedua tadi. Kita memakai potensi yang kita punya. Maka
terus potensi itu kan akan Tuhan tambahkan lagi. Maka adik-adik tadinya dari hanya yang tahu sedikit, karena adik-adik terus belajar lagi, sampai akhirnya adik-adik menjadi seorang yang profesional dan mengajarkan lagi kepada orang-orang yang ada di bawahnya adik-adik. Seperti itu. Ya, oleh sebab itu kita adalah istimewa. GC Crew istimewa di hadapan Tuhan karena memiliki potensi-potensi. Mari pergunakan potensi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau setiap kami memiliki potensi-potensi dalam kehidupan kami. Tuhan, mari bimbing kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi passion kami, apa yang menjadi kelebihan dan kesukaan kami, dan kami memakai kesukaan itu, mengelola kesukaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semua ini bersama dengan Engkau. Berikan kepada kami kepekaan yang daripadamu, dan berikan keberanian, berikan sikap yang positif, yang optimis di dalam kami mau melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk bangsa kami, Tuhan terus pulihkan bangsa kami. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang ada, Bapak Presiden beserta dengan aparat pemerintahan yang ada. Kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Berdoa untuk penanggulangan COVID-19 yang ada. Tuhan, kami berdoa biarlah COVID-19 ini boleh berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang akan tolong juga penderita-penderita yang ada. Engkau akan berikan kepada mereka kesembuhan dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak GC Kids dan juga orang tua yang ada. Kiranya Engkau yang akan melindungi kami, menjauhkan kami daripada segala penyakit dan mara bahaya. Dan Allah yang menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan, tolong Tuhan, bantu kami menyediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selalu ingat ya, klik like, klik subscribe, dan juga klik lonceng yang ada di bawah ini. Dan mari tuliskan di komentar yang ada Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut titik-titik-titik, diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diisi yang Kak Esa tadi katakan titik-titik-titik. Ya, nanti dicoba diulang lagi supaya adik-adik dapat memahami apa jawabannya dan ditulis di kolom komentar. Mari terus semangat dalam mengiring akan Yesus dan tetap berpikir positif, bersikap positif, lakukan apa yang menjadi passionmu, potensimu. Mari kembangkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati.